Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Bombardir Asahan. Ya, hari ini Bombardir Asahan kembali mengundang tamu spesial, yaitu beliau ini salah satu kontestan di Pilkada Kabupaten Asahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Yang kalau kita perhitungkan harinya hanya menghitung hari, ya. Kepada Abang Da, sebelumnya mungkin lebih baik saya memanggilnya Abang Da, ya, biar lebih dekat dan lebih asik lah, mungkin lebih bersahabat ya. Pada Abang Da, welcome to Bombardir Asahan. Ya, kami dari Bombardir Asahan beberapa hari ini memang mengundang beberapa calon dari kontestan Pilkada Kabupaten Asahan, termasuk dari wakil calon bupati yang akan datang. Dan hari ini pertama kali yang mana hari ini kita lihat bahwasanya calon Bupati Asahan yang pertama kali datang ke Bombardir Asahan yaitu Abang Da Rosmansa STP. Mungkin kepada Abang Da bisa menyapa para sahabat-sahabat Bombardir Asahan. Assalamualaikum. Halo anak-anak muda Asahan. Halo seluruh warga Asahan. Saya Rosmansa. Oke, kepada Abang Da terima kasih. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan, kita berharap channel ini menjadi channel inspiratif bagi masyarakat Kabupaten Asahan, terkhusus yang mana hari ini kita mendekati antusiasme kita sebagai masyarakat untuk memilih calon bakal Bupati Asahan ke depan. Ya, kepada Bang Da, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Yang mana pertanyaan ini ada 5 pertanyaan, yang mana pertanyaan ini kami kumpulkan dari beberapa elemen lah, elemen masyarakat, sekitar di tempat markas kami nih, markas Bombardir Asahan ini. Yang pertama yaitu, apa yang memotivasi Abang Da maju dalam Pilkada Kabupaten Asahan di tahun 2020 ini sebagai calon Bupati Asahan ke depan? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang disampaikan itu sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh ratusan ribuan orang yang bertemu dengan saya ya, sebagai satu-satunya orang kisaran yang menjadi calon Bupati Asahan. Saya merasa perlu melakukan terobosan. Kenapa? Calon bupati selama ini umurnya ya tua-tua semua, 67 tahun, 68 tahun, nggak ada yang berani keluar dari zona nyaman, ya kan? Apalagi sebagai orang kisaran, saya melihat kota kisaran ini, Kabupaten Asahan ini stagnan, jalan di tempat. Ya. Perlu ada dorongan yang dilakukan oleh pemimpin ke depan. Bagaimana menata kota kisaran, menata Kabupaten Asahan dengan baik. Nah, saya melihat dari semua calon yang ketika mendaftar di PDI Perjuangan waktu itu, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan apa yang mereka mau lakukan, apa yang mereka mau dorong untuk pengembangan anak-anak muda, pengembangan kota kisaran, pengembangan Kabupaten Asahan. Nah, berangkat dari situasi dan gagasan itulah saya berdiskusi bersama kawan-kawan ya, untuk ikut serta bagaimana besok ada perwakilan anak muda yang dengan gagasannya melakukan perubahan yang tidak biasa dilakukan oleh mereka-mereka. Itu satu yang melatar belakangi. Kemudian yang kedua, ketika saya menjadi anggota DPRD 3 periode di DPRD Asahan, ada berbagai persoalan yang kita rumuskan yang sampai hari ini tidak terjawab. Ya, nanti di pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti kita diskusikan. Oke, siap. Apa persoalannya? Ya. Pertama, pembangunan kita begitu terlambat. Kenapa terlambat? Karena kita hanya menunggu datangnya pembangunan dari luar. Nah, sebagai seorang anak muda berlatar belakang aktivis, saya merasa terpanggil untuk melakukan itu. Saya diskusi, apalagi ya sama kawan-kawan di Muhammadiyah, saya diskusi panjang lebar. Ya, ada sepuh, diskusi sama banyak orang. Ya. Karena sesungguhnya kita hadir di dunia ini kan memang untuk mengabdi kepada Allah. Apa kata Allah dalam surah Az-Zariyat di mana itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepadaku. Dalam kerangka pengabdian itulah saya mencoba hadir untuk menjadi oase di tengah kekeringan kepemimpinan anak-anak muda di Kabupaten Asahan. Saya kira itu. Berarti gini ya kawan-kawan, gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh paslon dari nomor urut 3 ini bahwasanya tetap bermakna dari dalil yang dibawakan barusan oleh beliau. Jadi memang kalau soal pilihan tentukan kembali dari kita pribadi, namun gagasan-gagasan yang muda ini betul-betul bersinergi untuk membangun kota, itulah tujuan dari beliau.
Oke Abang Dah, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Bang Dah. Ini ada pertanyaan, apakah langkah yang akan dilakukan pasangan Roswin jika terpilih menjadi bupati maupun wakil bupati Asahan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Asahan, yang mana kita ketahui bahwasanya PAD ini sebenarnya dari MSDM-nya mungkin masyarakat Kabupaten Asahan kuat, namun macam dari segi apa sih, macam modalnya ini down apa gitu si soal itu Abang Dah. Ya, bicara tentang pendapatan asli daerah, kita harus baca itu Undang-Undang 28 ya, tentang pajak dan retribusi daerah. Ya. Kalau kita cermati konstruksi struktur dari APBD Kabupaten Asahan yang dalam perubahan APBD tahun 2020 itu kira-kira 1,6 T. Ya. Dalam pembahasan APBD 2021 itu sekitar 1,8 T. Nah, porsi belanja terbesar itu justru pada belanja pegawai. Ya. Kalau kita lihat itu 60% hampir dihabiskan untuk membayar gaji macam-macam itu, ya kan? Sehingga kalau kita lihat buatlah 1,8 T tadi, maka kira-kira hanya 600 dan 700 juta yang merupakan belanja modal. Nah, belanja modal itu kalau kita bagikan, distribusikan kepada jumlah dinas, jumlah kegiatan yang ada di Kabupaten Asahan itu terlalu kecil. 700 miliar itu yang bisa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase itu kira-kira hanya 400 miliar. Ya. Bayangkan 400 miliar itu kalau kita bagi ke 204 desa kelurahan. Ya. Paling kebagian itu sekitar 1,5 sampai 1,7 per desa kelurahan. Nah, kalau ada satu ruas jalan yang panjangnya kira-kira ruas itu 10 km, maka akan menghabiskan biaya kira-kira 14 miliar sampai 18 miliar, ya kan? Artinya apa? Artinya ada sekitar 10 desa yang nggak dapat pembangunan apa-apa. Itu maknanya. Nah, oleh sebab itu dari konstruksi itu kita lihat PAD kita dari 1,8 itu hanya 127 miliar, nggak nyampe 10%. Itu nggak sehat kalau kita baca Undang-Undang 17 ya, tentang keuangan daerah itu. Nah, oleh sebab itu besok harus kita lakukan bagaimana penguatan PAD itu setidak-tidaknya, kalau saya dan Ibu Winda dipercaya, harus setidak-tidaknya di angka 300 ke 400 miliar. Bagaimana caranya? Ada beberapa pendekatan yang kita lakukan. Yang pertama kita sebut dengan intensifikasi pendapatan. Apa itu intensifikasi pendapatan? Adalah penggalian pendapatan yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan daerah, ya kan? Peraturan daerahnya sudah dibuat, tetapi belum maksimal dilakukan penarikan, baik itu penentuan objek pajak. Oleh sebab itu besok kita akan lakukan namanya mapping terhadap objek pajak yang kita duga tidak masuk ke dalam skenario pendapatan asli daerah. Saya kasih contoh misalnya pajak retribusi hotel. Nah, selama ini yang dilakukan penetapan pajaknya itu berdasarkan penilaian sendiri. Jadi satu objek pajak daerah atau retribusi daerah menentukan sendiri kesanggupannya membayar. Nah, padahal ada pendekatan penggalian pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi itu yang menggunakan namanya teknologi. Seperti Surabaya, seperti Jakarta, seperti Bandung, seperti Banyuwangi, dan banyak kota-kota lain di Indonesia. Ketika dilakukan digitalisasi pendapatan, maka pendapatan-pendapatan yang sebelumnya tidak masuk ke dalam kas daerah itu bisa dimaksimalkan. Ya, saya tidak bilang bocor dan lain sebagainya, tetapi tidak maksimal untuk ditarik. Kenapa? Ada something wrong lah. Kita nggak bisa jelaskan something wrong-nya apa. Setelah kita di dalam, baru bisa kita pilih itu bagaimana melakukan tindakan itu. Itu yang kita bicara tentang intensifikasi pendapatan. Nah, rata-rata yang melakukan digitalisasi pendapatan itu adalah calon-calon kepala daerah, pemimpin-pemimpin yang muda-muda. Misalnya Banyuwangi Azwaranas melakukan itu. Kemudian Ridwan Kamil di Bandung melakukan itu. Kemudian tempat-tempat lain, termasuk Emil Dardak waktu itu juga, yang sekarang menjadi wakil gubernur Jawa Timur.
Ya, oleh sebab itu saya akan melakukan tindakan itu juga dalam rangka penguatan intensifikasi pendapatan kita. Baru yang kedua pendekatannya adalah ekstensifikasi pendapatan. Apa itu ekstensifikasi pendapatan? Sesuatu yang belum diatur dalam peraturan daerah, tapi memiliki kemungkinan dilakukan penetapan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang 28 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, kita akan desain itu supaya pertama PAD-nya masuk, tapi tidak membebani rakyat. Itu harus menjadi kata kunci penting. Nggak ada guna juga PAD tinggi, tapi rakyat menjerit. Iya. Itu harus kita jaga. Itu yang kedua. Nah, skema apa lagi yang kita lakukan? Nah, orang bilang, ini Rosmansa gila ini. Programnya banyak, duitnya dari mana? Nah, mereka selalu berpikir pendapatan itu hanya seperti melihat kota, tidak bisa berpikir di luar kota. Saya kasih contoh, kita punya program namanya Pancadaya, kartu Pancadaya untuk pertanian. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Semua sibuk cerita duit. Loh, yang tahu itu kan saya. Satu-satunya calon bupati yang sarjana pertanian itu cuma saya. Saya tahu persis itu. Bagaimana mendesain penganggaran kartu Pancadaya tanpa membebani dana APBD kabupaten. Saya kasih contoh begini caranya. Nah, kita punya program Pancadaya itu 5. Yang pertama itu adalah asuransi untuk petani, nelayan, dan peternak di Kabupaten Asahan. Supaya kalau terjadi kegagalan panen, asuransi yang akan mengcover supaya petani tidak mengalami kerugian, gitu kan? Yang kedua adalah jaminan harga, supaya petani itu tidak dimain-mainkan. Nah, petani bisa menjadi price making, tidak price taking, gitu kan? Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, untuk melakukan itu, maka ada berbagai skenario yang kita siapkan. Yang ketiga, kartu Pancadaya itu adalah bagaimana petani itu mendapatkan kemudahan permodalan melalui kredit usaha rakyat KUR. Besok pemerintah hadir sebagai penjamin, karena asuransinya sudah ada. Kegagalan panen itu bisa kita hindari dengan cover asuransi. Pasti perbankan mau melakukannya. Nah, desain itu akan kita lakukan dengan secara kelembagaan. Kita akan siapkan namanya BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Dari petani untuk petani yang memiliki manfaat berganda nanti. Nah, yang keempat, kita akan siapkan namanya pelatihan, kemudian jaminan saprodi dan lain sebagainya yang akan dikelola oleh BUMP, sehingga besok ketika dilakukan misalnya RDKK itu adalah rencana definitif kebutuhan kelompok untuk menentukan pupuk, ya kan? Nah, pupuknya nanti yang mengadakan akan dilakukan oleh BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Nah, kemudian yang kelima, beasiswa. Saya tidak cerita ke sana. Nah, dari mana biayanya? Itu selalu ditanya, dikejar-kejar sama saya. Nah, hari ini khusus untuk Bombardir saya buka. Siap-siap, Ya, ini baru mantap. supaya apa? Supaya selama ini nggak saya buka, supaya nggak dicontek sama yang lain. Nah, ini. Nah, saya kasih contoh. Bagaimana desain penganggarannya? Kita punya total persawahan itu 10.000 hektar lebih kurang, 9.900 sekian ribu hektar. Nah, kalau kita jamin melalui premi asuransinya itu 36.000 per hektar per musim tanam. Kira-kira membutuhkan biaya kira-kira kalau 36.000 kali 10.000 kira-kira 3,6 miliar. 3,6 miliar butuh untuk asuransinya, ya kan? Nah, dari mana biayanya? Kita kan besok menjamin harga melalui skema risi gudang. Jadi harga petani itu kan kita jamin. Ketika padinya anjlok, gabahnya anjlok, pemerintah membeli padinya. Nah, kita siapkanlah badan usaha milik daerah untuk membeli gabahnya. Ketika dibeli gabahnya, kemudian kita siapkan racing mill unit namanya RMU yang merupakan program dari Kementerian Pertanian. Kita bisa dapat RMU secara gratis dari Kementerian Pertanian. Nggak keluar biaya lagi, cuma butuh tanda tangan bupati untuk itu. Udah? Kemudian kita punya gudang-gudang KUD yang hari ini gudangnya dikuasai pihak ketiga. Ya, kalau ada di desa-desa itu banyak gudang. Gudang itulah yang akan kita ambil ke Kementerian Pertanian untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Asahan, dan kita siapkan RMU-nya di setiap gudang-gudang KUD. Kita nggak perlu biaya lagi untuk gudang. Sudah? Tinggal rehabilitasi. Dan disitulah akan kita siapkan BUMD. Kemudian apa? Dari RMO itu kita dapat rendemen padi menjadi beras. Saya kasih contoh. Kalau kita ambil 10.000 hektar,
kita jamin melalui skema asuransi 1 hektar itu adalah 5 ton gabah kering giling. 5 ton kali 10.000 kira-kira berapa tuh? 5 ton kali 10.000 berarti 50.000 ton. 50.000 ton gabah. Kalau 50.000 ton gabah itu kita rata-ratakan saja lah masuk ke sistem yang kita bangun itu 30.000 ton saja. 30.000 ton itu berarti 30.000 ton, ya kan? Nah, kita potong separuh, tinggal 15.000 ton untuk menjadi beras. Ya, kita jual beras, dapat margin kira-kira setelah saya hitung itu 1.000 perak. 1.000 perak per kilogram. Kalau 1.000 perak per kilogram, 15.000 ton kali 15.000 ton, 1.000 berarti 15 juta. 15 juta tambah 1.000, 15 miliar. Kita dapat duit 15 miliar dari beli gabah yang tadi jatuh tadi. Kita masukkan ke sistem ekonomi kita untuk mengendalikan inflasi supaya inflasinya terjaga, ya kan? Kita dapat margin tadi. Padahal kita mengeluarkan premi asuransi itu cuma 3,6 miliar. Kita masih dapat per musim tanam itu sekitar 12 miliar. Masih dapat duit malah kita. Nah, duit yang 12 miliar itulah yang akan kita gunakan dalam rangka pengelolaan program lain di Kartu Pancadaya itu. Saya hitung-hitung kemarin dari proses itu kita masih dapat 10 miliar. 10 miliar masuk menjadi PAD baru kita. Nah, itu namanya financial engineering. Nah, satu-satunya calon bupati yang memahami dan menguasai konsep financial engineering itu cuma kita. Yang lain nggak punya ya. Sehingga kita yakinkan kita mampu mencari sumber-sumber pendapatan lain untuk APBD Kabupaten Asahan. Termasuk misalnya skema KPBU yang kemarin bolak-balik saya sampaikan sama paslon nomor 1 dan nomor 2, mereka nggak bisa jawab sampai hari ini. Luar biasa. Nah, skema itu yang akan kita bangun. Oh, saya hampir 3 periode di Badan Anggaran, masa saya nggak paham, ya kan? Nah, jadi kata orang yang muda itu nggak punya pengalaman salah. Belum tentu pengalaman itu karena faktor usia, ya kan? Pengalaman itu dibentuk dari proses yang dialami, dari kuliah, dari praktek yang dialami sehari-hari. Jadi itu desain PAD yang mau kita buat. Apalagi konsepnya, kita bisa gunakan konsep ratifikasi Undang-Undang Protokol Kyoto yang diubah menjadi Undang-Undang 17 tahun 2004 tentang ratifikasi Protokol Kyoto. Bisa kita gunakan. Kenapa? Ada dana jasa lingkungan hidup dari skema perdagangan karbon. Itu salah satu yang akan kita gunakan lagi. Banyak lagi, kalau saya ceritakan nggak habis-habis ini nanti. Nah, begitulah desain PAD yang mau kita gali kalau Rosman Sawinda dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Asahan untuk menjadi pelayan masyarakat Kabupaten Asahan. Saya kira itu. Terima kasih. Kok kita kira-kira yang kita perhatikan dari gagasan-gagasan ini memang betul-betul berisi dan detail yang ada datanya. Jadi yang muda itu yang betul-betul menunjukkan kapasitasnya untuk maju ke Asahan ke depan. Oke, lanjut kita Bang Daya ke pertanyaan ketiga ya. Ini perihal pertanyaan yang memang nyari istilahnya booming ketika musim-musim hujan kayak gini. Bukan hanya di daerah sih sebenarnya. Di tingkat nasional pembahasan ini memang pembahasan yang luar biasa. Walaupun ada dengan kata banjir. Nah, pertanyaannya itu Bang, bagaimana solusi Abang Da ke depan untuk mengatasi perihal banjir di Asahan yang mana sering terjadi di musim penghujan saat ini ketika menjadi bupati ke depan kelak? Ya, terima kasih. Bicara banjir ini, bicara hal yang klasik sebenarnya. Ya, sederhana tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya asli orang Kisaran, tahu persis bagaimana Kisarannya tumbuh dan berkembang. Bayangkan saja waktu anak-anak saya tinggal di kawasan banjir. Sampai sekarang kawasan itu tetap banjir. Bayangkan itu. Nah, oleh sebab itu saya sudah diskusikan dengan betul-betul dengan kawan-kawan yang memahami teknik tentang bagaimana penataan kawasan perkotaan dan di luar perkotaan. Begini dia, kalau kita acu ya Permen PU nomor 12 garis miring KPTS garis miring M garis miring tahun 2004 itu secara jelas disebutkan bagaimana mendesain drainase perkotaan. Air itu menuju ke bawah, itu hukum alam. Ya, kalau kita baca di buku-buku berbagai buku pasti jatuhnya ke bawah. Nah, hari ini saya nggak tahu persis. Begitu seringnya kita banjir, tapi nggak pernah dikorek-korek tuh drainase kita. Nah, saya aneh, saya nggak tahu. Saya nggak mau nyalain siapa-siapa. Tapi setiap banjir yang saya tengok, setelah banjir
tetap juga nggak dikorek. Nah, besok kita akan lakukan penataan kawasan drainase perkotaan. Kita sudah desain ada 7 titik pengurai banjir yang akan kita lakukan. Satu titik itu akan melalui belakang, ya, dari samping Kota Kisaran itu menuju ke Kampung Subur. Kampung Subur tembus ke sungai, ya kan? Nah, wilayah itu melewati berbagai pemukiman yang padat. Ya, pemukiman-pemukiman padat itu banyak dilewati. Nah, oleh sebab itu besok sepanjang kawasan itu akan kita normalisasi. Nah, kita pasang pintu-pintu klep otomatis sehingga ketika terjadi banjir dia menutup ke saluran drainase tersier, ya. Yang ujungnya itu adalah drainase primer, pada ujung menuju pemukiman itu drainase tersier, sehingga otomatis tutup klepnya itu. Nah, titik itu adalah awal titik luar yang akan kita selesaikan normalisasi. Yang kedua, di tengah perkotaan ini, apa kawasan tengah perkotaan ini? Jalan Cokro, Jalan Imam Bonjol, tembus ke Sungai Silo. Nah, kita akan desain bagaimana sistem drainase perkotaan itu juga ketika membuang air dari perkotaan Kota Kisaran ini ada bak-bak kontrol pada titik-titik tertentu, ya, supaya besok kita tahu mengeceknya, dan kita akan siapkan semacam pasukan oren yang mengamankan proses normalisasi ketika terjadi proses banjir dan sebagainya. Ini petugasnya nggak ada sampai hari ini, saya juga bingung. Nah, oleh sebab itu besok kita akan siapkan itu penataan. Ini masalah kemauan dan ada niat. Kalau nggak ada kemauan, nggak ada niat, kemudian nggak ada tindakan, itu namanya cakap-cakap aja. Nah, itu yang harus kita lakukan ke depan. Nah, kemudian di sisi tengah kita akan lakukan penguraian banjir itu melalui apa? Ini Panglima Polem, ya. Cokro, Panglima Polem, terus tembus ke Sungai Silo juga di sana. Sehingga ada beberapa titik yang akan bisa diurai banjirnya. Nah, itu desain di Kota Kisaran. Di luar Kota Kisaran ada wilayah-wilayah yang banjir sepanjang bantaran Sungai Asahan. Pemerintah pusat sedang membangun itu, membangun namanya pembentengan Sungai Asahan. Belum selesai itu. Ketika air kiriman banjir dari atas, ini kawasan mulai Sungai Dua Hulu, perbangunan, ya, kemudian tempat-tempat lain itu pasti banjir. Nah, ada beberapa hal skenario yang akan kita lakukan. Pertama, kita teruskan pembentengan Sungai Asahan bekerjasama dengan PUPR pusat. Kebetulan komunikasi politik kita pasti lebih nyambung dari siapapun. Kenapa? Kita ketua tim kampanye pemenangan Pak Jokowi Kabupaten Asahan. Kita pasti punya komunikasi politik yang bagus ke Jakarta, memastikan proses penganggaran pemerintah pusat bisa kita letakkan di Kabupaten Asahan untuk menuntaskan banjir sepanjang Sungai Asahan itu. Kemudian saya akan desain dalam detail engineering design yang akan kita lakukan, namanya irigasi terintegrasi untuk mengamankan persawahan kita di Sungai Kepayang, sembari kita gunakan untuk tempat pariwisata dan penanganan banjir. Kita akan arahkan dari perbangunan itu tembak ke arah menuju Labura, ya, ke kawasan Asahan. Ada laut luas di sana, supaya ini bisa kita tembakkan ke sana. Nah, sepanjang kawasan itu bisa kita gunakan sebagai irigasi primer, ya. Itu kira-kira 40 sampai 50 hektar. Saya sudah jalan itu. Yang lain cakap-cakap aja, nggak lihat langsung. Saya lihat langsung jalan dari perbangunan, bangun baru. Memang anak muda yang bisa melakukan jalan keliling-keliling jauh itu. Ya, yang tua-tua kita silakanlah istirahat, nggak apa-apa itu. Kenapa? Nah, kita kan harus memikul tanggung jawab dengan fisik yang lebih kuat, ya. Nah, kita tembuskan ke sana. Di sana itu akan digunakan, dimanfaatkan sebagai tempat irigasi. Karena di perbangunan sana persawahan kita belum ada irigasi. Belum ada irigasi yang betul-betul baik. Kita akan lakukan sana irigasi terintegrasi itu. Kemudian kita harapkan kawasan sepanjang itu akan kita gunakan sehingga besok Sungai Kepayang menjadi Venesia Van Asahan. Itu harapan kita. Dan programnya itu program prioritas nasional. Kita akan bicara menjadi program prioritas nasional sehingga tidak menggunakan dana APBD Kabupaten Asahan. Nah, di situ yang butuh siasat namanya dalam proses penganggaran itu. Itu yang akan kita lakukan.
penanganan banjir pada wilayah sebelah sana. Kemudian ada wilayah yang banjir seperti kawasan Tinggi Raja, Buntu Pane yang ada di kawasan Sungai Silo, ya. Itu BWS ya, di kawasan BWS. Nah, kawasan itu harus kita normalisasi jangka pendek. Nah, jangka panjangnya selain normalisasi panjang Sungai BWS itu di Sungai Silo itu, kita harus tetapkan green belt menjadi kawasan dengan tanaman opok, tapi dengan kawasan tanaman-tanaman buah tropika. Sehingga besok kawasan itu selain fungsi fungsi untuk penghijauannya, bisa juga digunakan untuk manfaat ekonomi pada masyarakat petani-petani di sepanjang bantaran Sungai Silo tadi. Nah, kemudian kita akan bangun bio-biopori dan sumur-sumur resapan untuk warga masyarakat di sepanjang kawasan itu, supaya airnya bisa digunakan, dimanfaatkan. Nah, kemudian kita akan integrasikan juga dengan untuk pemanfaatan air Sungai Silo ini untuk PDAM, sehingga besok pada titik-titik tertentu kita akan buat dam, ya kan? Ini kalau keruh airnya terbuang langsung ke sungai. Kita akan sekat pelan-pelan dengan pendekatan teknis, ya. Saya sudah diskusi sama kawan-kawan teknik sipil dan kawan-kawan dari IPB dalam rangka penguatan itu nanti. Sehingga besok air itu akan kita gunakan juga sebagai air baku PDAM kita yang hampir sampai hari ini air PDAM itu keruh, ya. Kayak susu, tinggal ngasih gula aja, Bos. Minum, ya, tapi ya nggak enak lah rasanya kalau itu. Nah, itu desain masalah banjir kita. Nah, hari ini juga pemerintah pusat sedang lakukan namanya suplesi Sungai Silo, ya, ke Sungai Bunut dalam rangka meningkatkan debit air untuk irigasi primer di Rawang Panca Arga dan Meranti. Nah, kawasan itu akan dinormalisasi. Penanganan normalisasi itu akan kita gunakan juga secara terintegrasi untuk mencegah banjir di sepanjang kawasan Sungai Bunut. Nah, wilayah apa itu? Setia Janji, ya kan? Kemudian Urung Pane, sampai ke kawasan-kawasan sekitar dan kawasan Bunut dan Bunut yang dekat Sepatu Bunut itu justru banjir banyak. Nah, itu akan kita integrasikan ke penanganan Sungai Bunut itu. Nah, begitulah cara kita besok menangani persoalan banjir di hampir seluruh wilayah Kabupaten Asahan. Bukan hanya Kota Kisaran. Sedih kita melihat masyarakat kita di Padang Mahondang, kemudian di Seloba, di Perbangunan, kemudian di daerah-daerah lain yang hampir rata terkena banjir di seluruh kawasan Kabupaten Asahan. Saya kira itu. Ya, oke. Oke, Bang Dah. Tadi kita sudah mendengar jawaban pertanyaan ketiga daripada Abang Dah. Yang ini kita mau masuk ke pertanyaan keempat. Yang mana sebelum masuk pertanyaan keempat, perlu saya sampaikan bahwasanya di samping saya ini ada akuarium kecil yang berisi ikan jenis ikan cupang. Yang mana di hari kita ketahui bersama bahwasanya jangankan di Indonesia, di dunia pun ikan cupang ini dari awal tahun 2020 menjadi ikon di berbagai negara. Karena ciri khas dari ikan cupang ini yang mana bisa di-breed atau dinikahkan itu dikawinkan secara silang. Nah, kami pertegas lagi bahwasanya Bombardir Asahan di sini menyewa. Nah, bukan menumpang, maaf ya, menyewa. Bahwasanya kami menyewa di rumah produk Karang Taruna Kota Kisaran Timur. Jadi perlu sampaikan juga bahwasanya kami juga perlu mempromosikan Corona Cupang, yang mana nanti mungkin Facebooknya atau IG-nya bisa tampil di layar bawah ini ya. Ya, langsung saja pertanyaan keempat ya Bang Dah. Adakah program maupun kebijakan yang sudah disiapkan Abang Dah ataupun pasangan Roswin ke depan nantinya demi meningkatkan sektor ekonomi masyarakat ke depannya jika terpilih menjadi Bupati Asahan ke depan? Terima kasih. Hampir sebagian besar dari visi misi kita itu yang kemudian kita rumuskan menjadi 9 pilar pembangunan yang kita sebut dengan 9 harapan masyarakat Kabupaten Asahan untuk Asahan berkemajuan adalah sektor ekonomi. Nah, saya kasih contoh begini. Tadi kita di awal cerita tentang anggaran PAD, ya. Saya kasih contoh kartu Pancadaya, bagaimana mendesainnya. Nah, kartu Pancadaya itu dengan program pertaniannya itu peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat supaya petani kita menjadi price making, saya sebut tadi. Ya. Nah, itu merupakan bagian dari rencana ekonomi kita.
di sektor pertanian. Kemudian di sektor UMKM, kita juga punya penguatan ekonomi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, bayangkan hari ini jumlah pengangguran kita di Kabupaten Asahan sangat banyak. Ya, ada kisaran 17.000 sampai 20.000 per tahun. Bayangkan itu sebagian besar adalah anak-anak muda Kabupaten Asahan. Nah, saya Rosmansa dan Ibu Indah sebagai seorang anak muda, kami ingin bagaimana anak-anak muda Kabupaten Asahan itu memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dirinya dan perubahan kelompoknya sehingga memberikan dampak secara makro ekonomi kita di Kabupaten Asahan. Maka untuk itu dalam rangka bagaimana pengangguran itu bisa kita tekan, kita akan berikan kesempatan anak-anak muda itu untuk mengelola 2.000 UMKM 1 tahun. Nah, bagaimana desainnya? Pertama, kita akan siapkan anak-anak muda itu dalam bentuk pelatihan di BLK, Balai Latihan Kerja. Yang sampai hari ini Kabupaten Asahan belum pernah punya BLK. Sedih rasanya, BLK nggak punya. Anak-anak muda itu nganggur di mana-mana. Nah, maka kita siapkan BLK-nya, anak-anak muda itu kita latih, kemudian kita dampingi. Kita akan siapkan namanya inkubator bisnis di kecamatan-kecamatan. Apa itu inkubator? Inkubator itu adalah tempat untuk mematangkan sesuatu. Kalau ada anak bayi prematur lahir, untuk supaya dia matang siap diletakkan di inkubator. Nah, begitu juga konsep inkubator bisnis ini. Anak-anak muda yang kita kelola, kita latih tadi kan belum memiliki kemampuan dalam pengelolaan bisnis. Kita letak di inkubator bisnis tadi, kemudian kita siapkan penyuluh UMKM. Dalam rangka tata kelola birokrasi nanti, kelebihan birokrasi yang ada di Kabupaten Asahan ini, daripada nganggur di mana-mana duduk main game, kita akan arahkan sebagai penyuluh UMKM besok. Kita akan kasih insentif mereka supaya mereka bisa mendampingi UMKM itu ketika kita kasih permodalan, modalnya nggak hilang. Ya kan selama ini kan itu persoalannya, ya kan? Maka kita siapkan di sana. Nah, target kita 10 orang akan bisa dipekerjakan dari satu UMKM yang terbentuk. Kalau ada 2.000 maka akan ada 20.000 lapangan pekerjaan bisa kita bentuk setiap tahun. Nah, besok dalam rangka pemasarannya kita akan siapkan namanya virtual office, kantor virtual, supaya anak-anak muda itu punya kantor di media maya yang memungkinkan mereka bisa trading terhadap UMKM yang mereka bentuk. Sehingga besok masyarakat Kabupaten Asahan nggak lagi belanja di tempat-tempat lain, tapi belanjanya di mana? Di Asahan Online Shop yang dikelola oleh anak-anak muda Kabupaten Asahan. Di mana? Di Kisaran Online Shop yang dikelola anak-anak muda Kisaran. Di mana? Di Buntu Pane Online Shop yang dikelola anak-anak Buntu Pane dan tempat-tempat lain di seluruh Kabupaten Asahan. Nah, desain teknologinya yang akan kita siapkan. Kita akan upgrade website pemerintah Kabupaten Asahan itu supaya kapasitasnya besar. Dan kita akan gunakan Google Cloud supaya tidak terlalu membebani situasinya. Saya kira di antara semua calon bupati yang menguasai teknologi kita itu. Saya yakin. Nah, oleh sebab itu desain itu yang akan kita buat. Nah, itu dari sisi UMKM dan rangka ekonomi tadi. Nah, di sisi lain kita punya namanya sektor pariwisata. Pariwisata besok akan kita jadikan daya ungkit ekonomi Kabupaten Asahan. Saya kasih contoh begini. Ketika jalan tol Trans Sumatera itu dibuka, ada dampak yang begitu bagus sebenarnya dengan memangkas waktu dan biaya. Tapi ada dampak sosial yang timbul. Saya kasih contoh kejadian pasar bengkel. Pasar bengkel kita tutup, pedagang-pedagangnya sebagian besar tidak mampu bersaing. Nah, pemerintah di sana sedang berdagang tidak menyiapkan konsep penanganannya. Saya nggak mau besok sebagai seorang anak muda, sebagai seorang pemimpin Kabupaten Asahan ke depan, terulang di Kabupaten Asahan. Ketika jalan tol Trans Sumatera terhubung dari Medan sampai Bagan Batu, yang jarak tempuh dari Medan ke Kisaran hanya 1,5 jam, ke Rantau Kapat 2,5 jam, ke Bagan Batu 3,5 jam, orang nggak singgah lagi di kota Kisaran. Tapi singgahnya di mana? Di jarak tempuh 3 jam sampai 4 jam. Bayangkan besok bagaimana nasib pedagang kita sepanjang jalan arteri kita itu. Ngeri kan? Ngeri. Nah, sebagai pemimpin kita harus siapkan rencananya. Maka saya akan menyiapkan konsep pembangunan Asahan sebagai daerah tujuan. Maka konsep pariwisata lah kita siapkan sebagai daya ungkit ekonomi.
Nah, jalur tol Trans Sumatera itu akan kita jadikan tulang ikan utama. Jadi ada sayap siripnya akan mengembang ke berbagai daerah pertumbuhan baru yang akan kita dorong. Ada 6 zona pengembangan pariwisata yang akan kita dorong yang tidak akan membebani dana APBD Kabupaten Asahan. Kita akan gunakan pendekatan KSO, ya, yang dilindungi undang-undang juga. KSO bisa, KPBU bisa, ya kan? Apa KPBU? Kerjasama pemerintah badan usaha. Itu ada skema khususnya, tapi pada bagian khusus lah kita nanti panjang kan. Ya, semakin penasaran. Nah, begini dia. Sepanjang jalan tol Trans Sumatera tadi akan kita buat titik-titik tempat pariwisata. Satu di Kota Kisaran itu. Nah, kebetulan besok akan ada kawasan yang memungkinkan untuk kita bangun itu. Ya. Kawasan itu akan kita bangun namanya Asahan Teknopark. Di Asahan Teknopark itu desainnya edutainment, edukasi entertainment. Ada kawasan untuk wisata alam, ya, ekoturism, ada wisata air seperti Ancol, ada taman buah seperti Makassar dan lain sebagainya. Sehingga orang Jakarta, orang Medan mau datang ke Kota Kisaran, bukan kebetulan lewat, tapi memang dipaksa untuk datang, gitu kan? Nah, akan kita kawinkan dengan kultur budaya Kabupaten Asahan, sehingga akan ada event-event budaya seperti Banyuwangi, Nah, event budaya apa? Misalnya festival musim tanam, akan kita siapkan kawasan zona kedua dari mulai Meranti sampai Baganasan. Ketika pagi turun tanam ada festival tanam, ketika panen ada festival panen, sehingga orang mau datang menengok budaya itu. Nah, kita akan siapkan perda khusus tentang masyarakat adat, ya, untuk mengikat antara budaya dan pariwisata. Itu konsep integrasinya begitu. Nah, kemudian kawasan berikutnya itu daerah Tambun Tulang sampai Baganasan, fokus pada pengembangan sektor pariwisata berbasis mangrove dan pesisir. Kemudian yang ketiga, kawasan Sungai Kepayang, pesisir Sungai Kepayang akan kita hidupkan konsep Kesultanan Asahan di sana. Ini daerah Melayu. Ya, kita akan ikat di sana menjadi satu perda masyarakat adat, sehingga 14 entitas budaya kita itu menjadi satu kesatuan budaya Asahan besok. Nah, apa yang akan kita bangun? Replika Kesultanan Asahan. Kemudian ada di sana juga situasi Masjid Terapung. Kita pindahkan konsep Losari di Makassar sana ke daerah Sungai Kepayang, supaya orang mau datang ke Sungai Kepayang, supaya Sungai Kepayang bisa menjadi magnet baru ekonomi Kabupaten Asahan. Nah, harus kita sebar titik pertumbuhannya supaya menumpuk di Kota Kisaran, ya kan? Kemudian kawasan keempat itu ada di daerah Pulau Rakyat dan sekitarnya. Karena pintu tolnya nanti di sana ada. Nah, apa yang akan kita bangun di sana? Air terjun Simonang-Monang, ya, yang selama ini sudah hampir tutup, nggak ada. Nah, konsepnya kita rubah, kita akan desain terminal air di daerah status quo yang akan mengakses ke wilayah Simonang-Monang. Supaya apa? Supaya orang mau datang melalui wilayah air, dan kawasan atasnya kita perbaiki dari padang pulau menuju ke wilayah-wilayah itu supaya bagus. Nah, saya insya Allah karena sudah saya datang, saya hafal lokasi-lokasinya, ya kan? Nah, ingat itu wilayahnya. Nah, kemudian wilayah atas ada kawasan namanya Desa Tangga, yang memang air terjunnya ada, kemudian arung jeramnya ada. Nah, kawasan itu akan kita dorong juga tumbuh menjadi bagian dari Geopark Danau Toba, karena jarak tempuhnya ke Bandara Silangit hanya 1,5 jam. Sehingga besok koridor pariwisata Asahan itu adalah masuk dari Kuala Namu, pulang dari Silangit, masuk dari Silangit, pulang dari Kuala Namu, sehingga orang akan datang ke tempat-tempat wisata tadi melalui jalur transportasi tulang ikan tadi, konsep tulang ikan tadi namanya, pada daerah-daerah pertumbuhan baru tadi. Nah, itu desain ekonomi yang mau kita buat. Kalau orang banyak datang ke Kabupaten Asahan, maka dia bawa duit. Duitnya akan dibelanjakan masuk ke sistem ekonomi kita. Begitu masuk, maka yang jualan pisang goreng pasti laku, jual rumah makan pasti laku, ikan cupang kita pasti laku. Iya. Kenapa? Karena orang hobi-hobi orang pasti beda-beda, ya kan? Nah, ketika itu jadi, kita harus siapkan petugas kebersihan supaya bagus kota ini. Bukan petugas Satpol PP ngejar-ngejar pedagang, itu nggak boleh. Besok nggak akan terjadi pedagang-pedagang kita dikejar-kejar sama Satpol PP. Tapi kita siapkan orang yang akan menangani persampahannya. Begitulah desain ekonomi kita besok di Kabupaten Asahan ini.
Saya kira itu. Sepertinya semakin sedap pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Yaitu, adakah program atau nanti kebijakan yang akan disiapkan untuk mengatasi kesejahteraan sosial yang mana permasalahan ini menjadi masalah masyarakat ke bawah pada umumnya seperti fakir miskin, lansia yang kurang mampu yang kita ketahui bersama Bang ya, yang kadang lansia sudah ditinggal anaknya, yang tidak balik, entah merantau anaknya, untuk berdagang pun susah, macam tadi kan masuk juga bisa dikembangkan di UMKM, dan juga kalau kita pikir-pikir fakir miskin di Asahan ini termasuk tinggi juga sih. Nah, itu Bang, gimana Bang? Ya, terima kasih. Di pilar 9 tadi itu ada satu pilar yang namanya kesehatan dan sosial. Kita akan fokus melakukan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Asahan. Adinda, kita punya regulasi yang mengatur tentang itu. Ya, di Permensos nomor 5 tahun 2018 itu ada namanya DTKS. DTKS itu, data kesejahteraan sosial itu diawali dari Musdes atau Muskel, musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Disitulah sebenarnya penetapan jumlah orang miskin yang ada di satu desa atau di satu kelurahan. Jadi lurah itu nggak bisa lepas tangan. Ini dari atas, ini salah atas. Loh, datanya maksudnya dari Muskel. Kecuali kelurahan itu nggak pernah melakukan Muskel, baru salah. Nah, data itulah dikirim, ditandatangani bupati, dikirim ke Jakarta. Mereka punya sistem langsung online itu ke Kementerian Sosial. Nah, apa yang mau kita sampaikan? Bahwa kita punya lebih kurang 260.000 bantuan PBI, penerima bantuan iuran untuk BPJS. Padahal jumlah jumlah masyarakat Kabupaten Asahan itu kira-kira 800.000 nggak sampai. Berarti kira-kira 30% itu bantuan kita. Padahal seharusnya dengan data kemiskinan kita hanya 9,98%, ini udah terlalu berlebih. Berarti ada yang salah dalam proses pendataan itu. Maka besok kita lakukan validasi sehingga orang miskin akan selamat. Ini ada juga yang pura-pura miskin atau miskin nomor. Nah, ini yang mau kita lakukan. Biasanya saya bingung nih. Yang dapat bantuan itu rata-rata keluarganya Kepling, keluarganya lurah. Nah, besok kita akan pastikan nggak ada lagi seperti itu. Kita harus kasih yang miskin itu dapat bantuan. Nah, kalau ada Kepling lurah yang seperti itu, besok kita pecat, kita ganti itu yang baru. Supaya masyarakat menikmati bantuan-bantuan seperti itu. Termasuk juga bagaimana besok BLT, bantuan pangan non tunai, kemudian bantuan-bantuan lain. Nah, itu penanganan fakir miskin kita besok ke depan. Nah, yang manula dan lain sebagainya dalam program sosial kemasyarakatan kesehatan tadi kita cantumkan itu untuk bantuan makan dan lain sebagainya. Nah, sekarang tinggal bagaimana memberdayakan mereka. Karena kan nggak mungkin kita kasih ikannya saja, kailnya juga akan kita lakukan. Ada berbagai program yang akan kita lakukan. Penguatan ekonomi berbasis keluarga akan menjadi salah satu pilihan, ya, supaya mereka mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi sehingga bisa keluar dari zona miskin hari ini. Itu yang akan kita dorong. Karena sesungguhnya contoh program PKH itu nggak bisa bertahan bertahun-tahun. Berharap pemerintah sebenarnya melakukan stimulasi sebenarnya dengan PKH, distimulasilah ekonomi keluarga sehingga bisa bergerak. Ketika sudah bergerak 3-4 tahun harusnya sudah mampu dia mandiri. Itu desain itulah yang akan kita lakukan ke depan. Apa itu? Macam-macam teori ekonominya. Bisa kita berikan bantuan permodalan berbasis keluarga. Kalau di perkotaan bisa kita buat namanya pertanian perkotaan atau berbasis aqua farming itu, kemudian bisa berbasis ekonomi pekarangan, ya, tanaman buah yang memang bisa dipanen dengan singkatan waktu yang mudah. Hal-hal seperti itu yang akan kita lakukan ke depan. Di luar perkotaan, pekarangan masyarakat luas bisa digunakan juga untuk tanaman-tanaman khusus. Kira-kira itulah yang akan kita lakukan dalam rangka penguatan masyarakat berbasis pekarangan untuk masyarakat miskin kita, baik perkotaan maupun perdesaan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Dai yang sudah menjawab pertanyaan kita. Itu kumpulan dari berbagai elemen masyarakat yang ada 5 pertanyaan tadi yang singkat dan padat dari luar biasa. Ya, demikian bincang-bincang kita dengan Abang Darusmansa yang mana salah satu kontestan dari nomor urut
3 di Pilkada Kabupaten Asahan. Terima kasih kepada Abang Den yang sudah bincang-bincang singkat dengan kita, padat dan juga lugas dengan gagas-gagasannya. Ya, pantengin terus kita. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe channel YouTube Bombardir Asahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh warga Asahan, dimanapun Anda berada, baik pendukung Roswin ataupun yang akan mendukung Roswin dari tempat-tempat lain yang beralih dukungan, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Bombardir Asahan. Salam untuk perubahan Kabupaten Asahan ke arah Asahan berkemajuan.